Nah, jadi ketika dia menyembur, ketika berhubungan seksual, nah itu pancarannya lebih kenceng, lebih kuat. Gitu. Jadi lebih seru lah nanti. Kalau misalnya berhubungan seksual perempuan pertama kali kalau nggak ada darahnya berarti nggak perawan. Nah iya itu betul nggak sih dok sebetulnya? Itu salah. Halo Sobat Unggul, balik lagi di Unggul Podcast, ngobrol sehat untuk kita semua. Kali ini kita udah kedatangan lagi dengan narasumber yang kompeten di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Ada Dr. Jimmy dan juga Dr. Linda. Dadah. Nah, kalau Sobat Unggul semua lihat thumbnailnya mungkin udah penasaran banget ya. Ini kita mau ngebahas apa sih sebetulnya sama Dr. Jimmy dan Dr. Linda. Kalau penasaran, tonton sampai habis video ini tapi like dulu. Nah dok, jadi seperti judul di video ini ya, kita mau membahas tentang Mr. P dan Mrs. P. Atau mungkin ini karena kalau di masyarakat umum tabu ya untuk kita bicarakan. Tapi kita sebut aja kalau Mr. P itu kan penis, Mrs. P itu vagina. Nah sebetulnya tentang Mr. P dan Mrs. P ini bagaimana sih kiranya yang sehat, terus bagaimana untuk ini kan organ reproduksi juga ya, bagaimana sistem reproduksi yang sehat dan lain-lain. Aku mau tanya sama dokter-dokter. Siap? Belum. Sudah. Oke, ayo. Oke, tentang Mr. P dulu nih Dok Jim. Sebetulnya Mr. P yang sehat itu yang seperti apa sih? Untuk Mr. P atau di dunia medis yang kita sebut penis. Betul. Untuk sehat sebenarnya gak harus yang aneh-aneh lah intinya, mangga. Jangan diapa-apain intinya dari awal. Bentuk kalau misalnya dari awal memang udah begitu ya begitu aja. Jangan kan kadang kalau di luar kan karena demi kepuasan kadang orang suka merombak. Betul. Dibikin apalah segala macam, itu tidak perlu. Dan memang yang harus diperhatiin Mr. P itu kalau pada pria bedanya dengan wanita, pria itu salurannya satu di ujung. Nah, kalau saluran yang di ujung itu sudah bentuknya beda, nah, berarti itu Mr. P-nya sudah tidak normal. Nah, itu harus dikonsultasikan nanti. Tapi kalau bentuknya dari awal ujungnya lubangnya di ujung, bentuknya dari awal tidak diapa-apain, itu udah dibilang sehat. Tapi memang ada beberapa teori yang bilang Mr. P memang kalau misalnya ada yang terlalu kecil lah atau terlalu besar lah itu dibilang tidak normal juga. Intinya itu fungsinya, kita lihat fungsinya kalau memang baik bisa untuk kencing, untuk bereproduksi macam, nah itu udah bisa dibilang normal, nggak harus aneh-aneh. Nah terus ada juga yang bilang kalau Mr. P yang sehat itu ukurannya segini atau ukurannya segini. Nah sebetulnya memang ukuran itu mempengaruhi kesehatan atau enggak sih dok? Nah ukuran Mr. P secara langsung pengaruh kesehatan itu tidak. Nah tapi memang harus dijaga kebersihan, higienis nanti kalau mau kita nanti bahas lebih lanjut. Tapi kalau dari ukuran itu tidak pengaruhi untuk kesehatan kita, itu tidak ada hubungannya. Itu untuk Mr. P. Nah sekarang kita beralih ke Mrs. P. Nah Mrs. P juga kan kalau misalnya tadi Mr. P itu gak usah diapa-apain lah ya biar sehat. Kalau Mrs. P kan kita ada juga yang bilang kalau Mrs. P itu harus dibersihkannya pakai sabun khusus untuk Mrs. P dan lain-lain. Nah itu sebetulnya betul nggak sih dok? Kalau Mrs. P dia itu bedanya ya, pertama bedanya sama penis itu adalah kalau penis itu kan ya cuman penis aja ya. Kalau Mrs. P itu kan dia ada kayak lapisan si lipatan-lipatannya itu yang kalau menandakan dia bersih atau enggak ya dia harus sesuai sama warna kulit, nggak ada merah-merah atau bengkak kayak gitu. Kalau terus bedanya lagi kalau laki-laki kencing sama lubang penis itu sama satu lubang tadi ya, seperti yang dokter Jimmy bilang. Kalau perempuan itu kepisah. Ya, kadang-kadang suka ada yang tanya, dok kalau misalnya saya pasang kateter itu masuk ke vagina nggak mungkin. Kecuali salah masuk lubang. Gitu. Kalau lubang kencing perempuan tuh di atas. Di atas, nah di bawahnya itu ada lubang vagina. Itu yang menstruasi dari sana. Menstruasi, melahirkan, semuanya dari situ. Gitu. Terus kalau
sehat atau enggaknya ya sama tadi ya. Iya. Nggak perlu diapa-apain sebenarnya, tapi kalau misalnya kan sekarang tuh banyak tuh produk sabun sirih, sabun kesehatan Mrs. V gitu. Sebenarnya konsepnya itu kalau Mrs. V itu asam. Jadi kalau kita pakai sabun yang biasa ya, sabun mandi misalnya, sabun itu kan basah. Jadi dia bisa mengubah si pH Mrs. V-nya. Kalau diubah pH-nya, nanti si kuman-kuman baik, kalau kita bilang kuman-kuman baik yang ada di Mrs. V itu nanti keganggu, justru makin menyebabkan infeksi. Itu kalau pakai sabun biasa. Tapi kalau sabun sirih atau sabun yang memang khusus untuk vagina, itu ada beberapa yang memang pH-nya sudah diatur supaya sesuai dengan pH vagina aslinya gitu. Jadi sebenarnya boleh sebetulnya aman untuk memang dikhususkan untuk vagina atau Mrs. V itu sendiri. Nah, tentang berhubungan seksual itu sendiri, kalau misalnya kita manusia itu bisa bereproduksi kalau memang sudah pubertas kan ya dok? Kalau misalnya perempuan ditandai dengan menstruasi, laki-laki mungkin mimpi basah ya dok? Atau? Belum tentu sih, cuma memang pada laki-laki hampir susah untuk mengenali tanda pubertas. Susah kalau laki-laki ya. Tapi kalau misalnya laki-laki sudah bisa menghasilkan sel sperma, berarti kan memang sudah bisa bereproduksi ya? Betul sekali. Nah, tapi kalau misalnya mau berhubungan seksual itu sendiri, sebetulnya seharusnya atau memang amannya itu di usia berapa sih dok? Untuk berhubungan badan ya, atau berhubungan intim atau bereproduksi kalau di medis, intinya persiapannya itu banyak ya, jangan bebas, jangan asal-asalan. Dari pemerintah atau dari BKKBN kalau dari di Indonesia ya, usia yang cocok memang untuk laki-laki itu di 25 usia 25 tahun. Tapi memang itu hanya angka, ingat itu hanya sebatas angka. Jadi balik lagi untuk kesiapan mental ya, untuk persiapan misalnya pola pikirnya itu juga harus matang. Jangan hanya kita patokannya hanya angka 25 aja. Kenapa muncul angka 25? Karena memang dari BKKBN itu memang rata-rata di usia 25 laki-laki itu dianggap sudah siap, dianggap pola pikirnya sudah matang, dianggap dari segi kematangan reproduksinya itu yang bagus. Ya tapi balik lagi ya masing-masing orang ya, kalau ada yang memang udah kebelet ya silakan. Tanggung risikonya gitu ya dok ya? Betul. Karena memang ada juga risiko-risiko yang bisa kita dapatkan dengan berhubungan seksual itu sendiri kalau tidak sesuai aturannya ya. Nah itu kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan nih dokter Linda, kan kalau perempuan nanti setelah berhubungan seksual akan ada proses kehamilan gitu, dan nanti melahirkan gitu ya. Usia yang tepat untuk perempuan berapa? Kalau untuk reproduksi sebenarnya di atas 18 tahun itu teori. Itu teori ya. Karena sekarang jangankan di pedesaan, di perkotaan pun masih banyak perempuan yang di bawah 18 tahun sudah hamil, sudah melahirkan gitu, anaknya sudah banyak misalnya. Kurang bagusnya adalah karena bukan cuman karena mentalnya yang belum cukup ya, tapi karena badannya pun belum sanggup untuk membawa bayi, membawa janin seperti itu. Kalau untuk teorinya di atas 18 tahun. Tapi kalau untuk mengikuti teori masih bisa 18 tahunnya. Tapi ya seperti tadi ya, sama dengan laki-laki, pemikiran dewasanya, kemudian yang harus dipikirkan ke depannya. Karena kan perempuan apalagi ya, hamil melahirkan ya tidak berarti anaknya dilepas kan ya. Jadi harus dipikirkan juga bayinya selanjutnya bagaimana gitu ya. Karena kan tidak akan hanya melahirkan saja, anaknya dibiarkan, masih nanti anaknya jadi dewasa, harus disekolahkan, masih banyak yang harus dipikir seperti itu. Jangan mikir enaknya aja. Betul. Enak sih, tapi jangan hanya berhenti di sana ya. Kedepannya belum tentu enak kan. Iya.
Nah sekarang kita bicara nggak enaknya ya dokter, ada risiko-risikonya gitu. Kalau yang pernah saya dengar itu kalau misalnya ibunya hamil di bawah usia 18 tahun itu nanti anaknya katanya bisa lahir prematur atau ada juga yang misalnya lahirnya normal tapi tumbuh kembangnya jadi tidak bagus. Itu betul atau enggak sih dok sebetulnya? Itu betul. Kemudian resikonya bukan hanya ke anaknya tapi juga ke ibu. Kalau resiko ke anak ya itu bisa prematur lahirnya karena kan otot rahim itu nggak semua orang sama ya. Apalagi kalau yang masih muda biasanya masih kurang kuat si ototnya, bisa aja lahirnya anaknya duluan misalnya. Jadi anaknya kecil atau prematur atau karena pengetahuan yang kurang jadinya anaknya lahirnya organnya juga tidak sempurna. Seperti itu untuk bayi. Kemudian untuk ibunya bisa komplikasi yang lain juga, bisa pendarahan. Kemudian bisa kita bilangnya prolaps uteri. Kalau prolaps uteri itu kan jadi si rahimnya itu keluar dari saluran lahir gitu. Karena sampai keluar ya bisa karena biasanya kan umur segitu misalnya 17 tahun nih melahirkan, biasanya kan anaknya akan banyak tambah terus jadi melahirkan berulang kali jadi kendor, kita bilangnya istilahnya si rahimnya kendor seperti itu. Atau karena melahirkannya masih usia muda, otot jantung kan kita kan mengejan tuh umumnya otot jantungnya nggak kuat, kita bilangnya otot jantungnya jadi bengkak. Jadi umur 18 tahun ibunya udah punya penyakit jantung seperti itu. Contoh risikonya berat juga ya. Dan risiko untuk pendarahan setelah jarum lahir juga cukup sering kalau misalnya memang melahirkan pada usia dini karena memang rahim itu dia nanti untuk kalau orang bilang itu mulus setelah melahirkan itu dia memang agak jelek kalau pada usia dini, jadi pendarahan jarum lahir itu cukup sering. Tentang persiapan berhubungan seksual itu sendiri, kira-kira ada nggak yang harus kita siapin dulu? Untuk saya dulu berarti ya? Iya. Untuk P-nya papa. Ya bener dong, hubungan seksual kan berarti harus jadi papa dan mama dulu. Itu satu, udah pasti ya. Nah, terus yang untuk laki-laki intinya pastikan dalam kondisi badan yang fit, sehat ya, jangan lagi sakit, lagi ngedrop atau ada keluhan apapun. Karena memang secara teori kalau kita berhubungan seksual itu adrenalinnya memang ada, jadi jangan sampai ada keluhan apapun. Contoh kasus misalnya kita sering dengar lah ya, ada yang berhubungan seksual tiba-tiba ada serangan jantung macam-macam. Jadi pastikan dalam keadaan itu. Yang kedua, ketika yang berhubungan seksual yang kita pastikan aman lagi ya alatnya, alat seksualnya, penisnya. Dipastikan nggak ada keluhan juga di sana. Nah, contoh memang nggak ada gatal lah, nggak ada kulit kemerahan lah, apalagi sampai ada bernanah-nanah, itu jangan. Nah, karena apa? Nanti malah kita saling berbagi, jadi ya berbaginya bukan berbagi uang segala macam, bukan, malah berbagi penyakit. Kasian kan, udah jadi papa mama malah berbagi penyakit. Nah, jadi pastikan alat reproduksinya sehat, badannya kita juga sehat. Nah kalau laki-laki sih lebih simpelnya kan, simpel sih sebenarnya, cuma perlu persiapan itu aja. Nah, mungkin nanti yang agak mungkin perlu persiapan lebih matang lagi itu dari segi perempuan. Betul. Gitu. Oke, dari segi perempuan ya, lebih banyak mungkin persiapan. Atau mamanya. Mama atau Miss V-nya. Oke, gimana nih dokter Linda? Kalau secara fisik sama ya, kalau laki-laki harus sedang sehat, tidak ada keluhan. Kemudian kalau di vaginanya sendiri sama ya, jangan sampai ada misalnya gatal. Paling sering tuh kalau gatal keputihan, misalnya, atau ada lecet misalnya nyeri vaginanya, jangan berhubungan seksual. Karena selain tidak nyaman, bisa saja misalnya ada infeksi, jadinya nanti menyebar. Saling berbagi juga, atau infeksinya makin menyebar ke perempuannya gitu. Kemudian yang suka ditanya, kalau lagi menstruasi boleh nggak berhubungan seksual, itu paling sering ditanya. Kalau dari medis tidak menyarankan, selain dari sisi agama ya, kalau itu terlepas dari sisi agama, tidak menyarankannya adalah karena ya secara gamblang kotor gitu. Kemudian bahaya juga kan, darah yang harusnya keluar jadi tidak keluar, jadinya masuk di dalam, tertahan di dalam.
gitu, jadi bisa menyebabkan infeksi juga. Kemudian bersih atau tidaknya MISV itu bisa tadi ya, menggunakan sabun yang memang khusus untuk vagina. Bisa caranya ceboknya dari depan ke belakang. Oh, dari depan ke belakang. Ya, karena urutan lubangnya perempuan itu urutannya dari depan itu saluran kemih dulu, saluran kemih, vagina, baru anus. Kalau misalkan banyak nih ibu-ibu yang suka jebok anaknya itu dari pantat ke depan, itu salah. Nanti pasti anak-anaknya ada yang kita bilangnya infeksi saluran kemih, gara-gara nyeboknya salah. Padahal minum banyak, nggak pernah ditahan kencingnya, pampers selalu ganti misalnya. Kalau perempuan selalu ganti celana dalam, nggak pernah misalnya lagi menstruasi selalu ganti pembalut. Tapi kalau ceboknya dari belakang ke depan ya sama aja gitu ya. Jadi harus dari depan ke belakang gitu. Jadi yang kotornya semuanya ada di anus itu. Kemudian kalau yang lain sih sudah cuma itu aja. Laki-laki juga sebenarnya kalau pada saat disarankan memang kalau udah beres buang air kecil, itu memang kalau secara teorinya memang kita juga boleh membersihkan ini seperti karena apa? Bahkan kalau pipis kan sama kayak perempuan, jadi syukur-syukur pipisnya kencingnya lurus. Kan ada yang suka nyebar tuh. Oh iya. Nah, nyebar itu kita nggak tahu kemana tuh. Jadi memang harus kita dalam tanda kutip kita cekok juga si penisnya. Itu tergantung ya nanti mau gimana caranya, mau seninya seperti apa, gitu, gimana enaknya. Karena kenapa banyak yang di laki-laki itu suka kayak misalnya kasarnya gini deh, kayak pipis di pinggir jalan aja, nah gitu kan. Terus ujung-ujungnya nanti besoknya kenapa tiba-tiba pipis saya jadi perih segala macam. Nah itu mitosnya, karena pipisnya mungkin tempatnya tuh angker segala macam. Padahal bisa saja karena emang kotor dan lupa membersihkan Mr. P-nya, jadinya infeksi. Nah terus ada muncul yang kedua tuh nanti, nah ini jadi hubungannya si kulit penisnya atau apa namanya itu di sirkumsisi. Sirkumsisi bahasa itunya apa ya? Disunat. Nah, katanya nanti disunat bisa pengaruh ke kualitasnya. Nah, memang ada beberapa teori yang bilang kalau ke kualitas spermanya dia memang tidak ada hubungannya, cuman ke semburannya. Nah, semburannya itu ngaruh karena memang kulitnya kan kasarnya sudah dipotong, jadi nggak ada halangan di depan. Nah, jadi ketika dia menyembur ketika berhubungan seksual, nah itu pancarannya lebih kenceng, lebih kuat. Nah, gitu. Jadi lebih seru lah nanti. Lebih seru. Iya. Jadi kalau misalnya disunat dengan enggak, disunat lebih seru gitu ya. Yoi. Itu juga pengetahuan untuk kita semua ya, Dok ya. Nah, itu untuk persiapan sebelum gitu ya. Sekarang kita bahas tentang pada saat berhubungan seksualnya. Karena ternyata gini, Dok. Banyak juga yang karena ini tabu jadinya nggak mau tahu, udah coba-coba aja gitu langsung. Nah, pada saat berhubungan seksual yang betul itu sebetulnya bagaimana sih, Dok? Mungkin kita pertama bahas dari segi waktunya dulu, dari durasi waktunya dulu, itu harusnya berapa lama atau bagaimana? Oke, kalau dari segi ilmunya itu sebenarnya kalau untuk berhubungan seksual atau bereproduksi nggak perlu lama-lama. Ada yang sampai 1 jam, 2 jam. Jangan ikutin durasi film intinya, Mas. Betul. Kalau film pasti lama. Kalau secara teorinya itu bahkan 20 menit juga udah cukup. 20 menit? Betul, 20 menit itu sudah cukup. Ditambah ada yang kalau misalnya berhubungan seksual, ada yang namanya foreplay dan sebagainya. Itu cukup 20 menit. Ya, jadi ya nggak usah lama-lama, nanti keburu capek. Kalau udah lemes nanti ya apa yang mau dilakukan lagi? Ya, keburu capek. Ya jadi terus nggak usah pas lagi berhubungan seksual juga nggak usah gaya aneh-aneh lah. Nah, tentang gaya. Gaya juga nggak usah yang aneh-aneh gitu. Nanti untuk segi itu mah seninya seperti apa itu searching sendiri aja ya. Nah, yang jelas ada memang teorinya itu beberapa gaya mempengaruhi kehamilan. Ada, tapi itu nanti bisa konsultasi dengan dokter masing-masing. Gitu ya. Yang jelas kalau masalah durasi nggak usah lama-lama, intinya tidak seperti film.
Gak usah dibayangkan yang film-film itu cukup 20 menit juga secara teori itu sudah oke, sudah bagus. Sekali berhubungan seksual itu 20 menit cukup gitu ya. Oh ya, nah, nanti berapa hari sekali? Nah, betul. Betul. Jadi memang untuk laki-laki memang lebih ke laki-laki sih sebenarnya. Kalau perempuan mah kan kasarnya mah perempuan menerima dari laki-laki. Jadi memang lebih ke laki-laki. Laki-laki untuk siklus pembentukan atau pematangan sel sperma itu rata-rata di 3 hari. Nah, kalau pembentukan sperma, pematangannya itu 3 hari, berarti kita melakukan hubungan itu ya secara teorinya 3 hari sekali. Jangan tiap hari atau sehari kayak orang makan 3 kali sehari, jangan. Wow. Nah, itu malah merusak sebenarnya. Merusak, bahkan ada yang sampai karena terlalu sering itu pas ejakulasi yang keluar itu selain sperma kan ada yang namanya semen, cairan semen cairannya itu malah ada campur darah karena terlalu sering dipaksakan. Nah, makanya saya bilang jangan ikutin film. Film namanya juga film. Namanya juga film. Iya, itu kan dibikin. Nah, kalau realnya tidak seperti itu, tidak seindah film. Jadi nggak usah aneh-aneh, nggak usah terlalu sering, terus ya nggak usah terlalu lama juga. Kasihan perempuannya, laki-laki juga kecapean kan. Iya. Karena memang segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik ya, ya. Kita yang mungkin tadi niatnya ingin memperbanyak keturunan gitu ya, tapi jadinya justru malah sakit kan buat apa? Betul. Nah, sekarang kita bahas ke hal-hal yang biasa atau mungkin di film-film kita lihat ada yang dilakukan gitu ya, sebenarnya ini boleh atau enggak? Seru ini. Yang pertama, biasanya pada saat tadi disampaikan ada foreplay gitu ya, Dok. Nah, pada saat foreplay itu ada juga yang memasukkan nih Mr. P atau penis ini ke dalam mulut gitu. Nah, itu apakah sebetulnya di dalam segi medis sendiri itu tidak bahaya atau bagaimana? Nah, berarti kita balik ke caranya. Iya. Nah, secara medis ataupun dalam agama itu pasangannya penis itu vagina. Tidak ada yang lain. Ya. Nah, mau itu tidak ada itu maksudnya tidak ada organ yang lain atau tidak memakai alat lain juga. Tidak memakai alat lain. Soalnya zaman sekarang itu banyak lah, wah di e-commerce itu banyak banget jualan-jualannya seperti itu ya. Jadi tapi dalam ini mah dalam hubungan suami istri kalau yang memang sudah mungkin menikahnya sudah lama. Memang ada beberapa seksolog itu biar tidak bosan dibilang gayanya diubah. Gayanya diubah itu dalam tanda garis bawah tetap penis itu pasangannya vagina. Gitu ya. Jadi yang diubah gayanya bukan lubangnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti lubangnya diubah sama itu akan muncul berbagai penyakit. Apalagi kita tahu kalau misalnya contoh orang bilang tuh ada yang oral. Oral seks. Itu kalau masuk ke mulut, kita kan mulut. Kalau syukur-syukur mulutnya bersih. Kalau mulutnya kotor, ya penisnya juga kotor. Atau dimasukin ke dalam lubang dubur. Nah, sama. Udah matang pakai, kamu masukin penis. Itu jauh lebih jorok lagi. Kotor. Betul. Nah, jadi intinya mau prinsip utamanya penis pasangannya vagina. Selain itu jangan. Tidak bisa. Bahkan dalam agama itu haram bahasanya mah. Gitu ya, jadi memang nggak boleh. Gayanya boleh berubah, penis vaginanya jangan diubah. Nah, pasangannya udah itu ya, jelas sekali. Itu untuk segi Mr. P. Nah, sekarang ke Mrs. P. Karena selain tadi gaya untuk Mr. P, untuk gaya untuk Mrs. P juga ada. Ada yang katanya memasukkan jari-jari ke bagian dalam vagina itu. Kira-kira bagaimana, Dok? Kalau teorinya sebenarnya sama aja. Kita sebenarnya nggak boleh memasukkan apapun benda asing selain pasangannya ke dalam vagina. Karena kan vagina itu konsep secara awam itu orang selalu bilang vagina itu kotor. Tapi sebenarnya secara teori vagina termasuk saluran kencing
di dalamnya itu steril. Jadi urin yang keluar dari kita pun itu steril sebenarnya. Jadi ruangan steril memasukkan benda asing yang dari luar, berarti kan memasukkan yang tidak steril ke dalam yang steril. Iya. Walaupun sudah cuci tangan ya, sudah cuci tangan, sudah membersihkan diri segala macam, tapi tetap aja kan kita masukkan benda asing selain penis seperti itu. Jadi kalau jari kan kita masukkan benda asing ya dari luar yang tidak steril, walaupun sudah cuci tangan ya, sudah cuci tangan, kita masukkan benda asing yang on kalau kita bilangnya. Iya. Kalau di medis. Jadi bersih bukan steril gitu. Bersih itu kan bukan berarti steril ya. Gitu. Kita masukin benda asing yang bersih walaupun tidak steril masuk ke ruangan yang steril. Jadinya bisa menyebabkan infeksi juga. Apalagi kuku kan suka, walaupun kita udah potong kuku, suka ada kotoran nyelip di bawah kuku, itu ngaruh. Terus kayak tadi alat bantu, apalagi alat bantu ya. Kalau misalnya tangan aja bahaya, apalagi alat bantu gitu. Kalau misalnya pakai alat kontrasepsi seperti kondom, itu kan berarti ada yang dipasangkan dan juga masuk ke dalam vagina. Itu kira-kira gimana dok? Aman atau enggak? Kalau kondom, sebenarnya kita buka dari kemasan, logikanya bersih. Ya, karena nanti walaupun misalnya sudah berhubungan seksual pakai kondom, ada aftercare-nya. Kita bilangnya aftercare itu sesudah berhubungan seksual ada yang harus dilakukan supaya nanti tidak menyebabkan infeksi. Kalau dari segi Mr. P nih, kira-kira ada perbedaan nggak sih antara pakai alat kontrasepsi yang kondom tadi dengan tidak memakai kondom? Kira-kira ada perbedaannya nggak? Perbedaan secara kepuasan mungkin ya, kepuasan berhubungan. Kalau perbedaan secara kepuasan berhubungan pasti ada bedanya. Nah, makin mahal kondom biasanya makin puas bermainnya, berhubungannya. Karena makanya kondom itu diciptakan atau diiklankan dulu itu ada berapa ketebalannya berapa mili. Makanya kalau kondom makin tipis, sensasi skin to skin kontaknya makin berasa. Nah, tapi kalau kita bicara udah hubungan suami istri ya ngapain pakai kondom kecuali memang belum ingin punya anak. Nah, itu silakan memakai alat pelindung atau proteksi. Tapi kalau udah suami istri ya tidak usah sih. Gitu atau mungkin sedang mengatur jarak kehamilan gitu ya dok ya? Itu kalau disarankan kalau mau memakai kondom silakan. Cuman memang kepuasannya berbeda. Nah. Ada rasa yang berbeda gitu ya dok ya? Betul sekali. Skin to skin kontaknya kurang. Nah itu ya. Itu dia tentang pada saat melakukan hubungan seksual itu sendiri. Nah sekarang kita bicara pascanya setelah berhubungan seksualnya, apakah masih ada hal-hal yang perlu kita lakukan atau enggak? Laki-laki dulu ya. Iya. Nah soalnya laki-laki itu biasanya pelor kalau misalnya nempel molor. Oke. Nah jadi habis nempel berhubungan seksual langsung pulas tidur aja. Padahal itu sebaiknya jangan ya. Jadi ketika kita berhubungan sudah selesai, alangkah bagusnya itu dalam terpilih kita bilas atau dicuci. Lebih bagus lagi mandi sekalian. Karena apa? Satu, kita berhubungan dari kulit ke kulit tadi yang saya bilang skin to skin. Kalau skin itu udah pasti apapun yang menempel di kulit pasangan kita akan berbagi ke kita. Nah, jadi itu harus kita cuci, mandi, bersihkan. Laki-laki juga disarankan ketika setelah berhubungan seksual itu disarankan untuk pipis. Nah, karena apa? Tadi yang dibilang lubangnya cowok cuma satu. Nah, jadi memang ketika skin to skin ketemu, cairan yang keluar dari perempuan itu akan ada yang masuk ke dalam penis melalui lubang itu. Jadi memang disarankan untuk pipis supaya kuman-kuman yang masuk itu ya keluar lewat pipis. Jadi memang harus pipis, dibilas, dibersihkan dan dikeringkan baru tidur. Jangan nempel bobo langsung, jangan ya. Jadi memang harus kita bilas, dicuci dulu. Oke. Itu demi kesehatan kita juga ya dok ya? Betul sekali. Supaya nanti kedepannya
jangan sampai infeksi, jadi bisa berhubungan lagi kan gitu. Oh betul, iya itu yang pentingnya sebetulnya. Betul. Sekarang kalau untuk Miss V, gimana dong? Kalau Miss V mungkin lebih delicate ya, lebih ribet kalau kita bilangnya, lebih ribet. Memang kalau vagina itu beda sama laki-laki, itu tadi ya lubangnya ada 2, jadi saluran kencing dan saluran vagina itu beda. Kencing apa enggaknya sesudah berhubungan seksual itu tidak wajib kalau perempuan, tapi yang harus diingat itu di sebelum lubangnya vagina itu ada lapisan luar kalau perempuan. Nah, cairan sperma atau semen tadi itu bisa nyelip di situ di lipatan-lipatan labia kalau kita bilangnya. Di lipatan-lipatan vagina itu bisa buat infeksi, bisa bikin jamur juga, jadinya gatal di vagina itu. Kemudian keringat juga sama, bisa menyelip di situ, seperti itu. Jadi tetap harus dibersihkan. Betul. Nah kalau bicara tentang Miss V, kalau misalnya pada saat pertama kali melakukan hubungan seksual, katanya ada yang bilang itu rasanya sakit gitu, atau ada yang sampai berdarah. Nah kira-kira itu kalau dari segi Miss V sendiri itu sehat atau enggak sih dok? Atau aman atau enggak gitu? Itu normal. Karena kan vagina itu dari kita lahir, vagina itu kan otot, di dalamnya itu otot yang tadinya tidak dimasuki apa-apa, dia kontraksi, kemudian dimasukin benda, entah benda asing atau apapun, pasti akan melawan. Itu wajar, jadi pasti akan ngerasa sakit. Itu pertama kali. Darah bisa. Kemudian ada yang suka tanya nih, kalau misalnya berhubungan seksual perempuan pertama kali kalau nggak ada darahnya berarti nggak perawan. Nah iya itu betul nggak sih dok sebetulnya? Itu salah. Kenapa? Darah itu kan belum tentu dari selaput darah ya. Itu satu. Bisa aja memang waktu berhubungan seksual dia luka nih pinggirnya, jadi baru ada darah. Tapi kalau nggak luka ya nggak akan berdarah kan, gitu. Kemudian kalau nggak ada darahnya berarti selaput darahnya nggak sobek nih, berarti nggak perawan. Itu salah juga. Kenapa? Karena perempuan itu kan menstruasi itu pasti lewat selaput darah. Pasti keluar, kecuali dia nggak pernah menstruasi seumur hidupnya, selaput darahnya berarti masih mengalir dan pasti dia ada keluhan seumur hidupnya gitu. Jadi kalau misalkan berhubungan seksual kemungkinan ada darah atau enggak, bisa ada bisa enggak. Nggak semua orang keluar, nggak semua orang enggak gitu. Tapi kalaupun ada darah, selama darahnya hanya sedikit misalkan, itu tidak apa-apa sih. Kecuali misalnya darahnya mengucur terus kayak orang pendarahan aktif, itu mungkin harus segera berobat IGD kalau gitu. Tapi kalau misalkan cuma sedikit darahnya itu masih aman. Nah ini pengetahuan buat kita semua, jadi jangan lagi ngejudge kalau misalnya pada saat berhubungan pertama kali ini perempuannya nggak berdarah, nggak perawan, terus langsung diceraikan enggak gitu ya dok ya. Itu mitos ternyata semuanya ya. Kita sudah sama-sama bahas di sini. Nah sekarang tadi aku agak sedikit mendengar satu kutipan ya dok ya, bahwa memang pasangannya penis itu adalah vagina, pasangannya vagina adalah penis. Nah tapi bagaimana kalau seandainya ya sama-sama vagina dengan penis, namun dengan penis yang lain, atau dalam artian kita berganti pasangan. Kira-kira ini berbahaya atau tidak, ada risikonya atau enggak? Resiko seks bebas ya. Kita bicara seks bebas, tentu saja resikonya ada dan banyak sekali risikonya ya. Dari segi medis sudah pasti dilarang, apalagi dari segi agama. Seks itu memang hanya diperbolehkan kalau sudah resmi atau halal ya. Jadi kalau memang belum resmi ya jangan gitu ya. Kenapa bisa beresiko? Banyak sekali yang mungkin orang bilang, oh kalau saya pakai pengaman ya aman aja gitu kan, belum tentu ya. Banyak kok yang udah pakai pengaman tapi tetap aja kena penyakitnya yang kalau orang bilang tuh infeksi menular seksual, atau kalau paling parahnya orang bisa sampai kena yang namanya HIV ya. Kalau yang paling terkenal itu biasanya orang taunya tuh wah jadi Lion King, kena Raja Singa. Nah bukannya sedih malah senang tuh. Jadi raja gitu kan. Iya jadi raja, karena saya udah banyak yang saya
gauli sebenarnya. Nah itu untuk laki-laki hati-hati ya, jangan dikira dapat infeksi menular seksual tinggal ke dokter dikasih obat sembuh selesai, nanti bisa seks bebas lagi. Ada beberapa pasien yang memang seperti itu. Saya bilang jangan senang sekarang, pasiennya belum tahu aja kalau tiba-tiba kamu jadi mandul. Nah kenapa? Karena infeksi itu jangan dikira hanya di penisnya aja. Laki-laki itu penis hanya ya batangnya aja bahasanya mah. Tapi kita satu setnya maksudnya apa? Ada buah sakarnya, ada salurannya, ada spermanya, ada cairan ya apa organ untuk mengeluarkan cairan semennya. Nah itu satu set. Nah infeksi di penis belum tentu hanya di penis. Itu bisa naik ke atas sampai ke buah sakar dan salurannya. Nah nanti kalau mandul nggak baru besar. Nah gitu, nggak jadi ranking lagi deh. Gitu kan. Banyak yang seperti itu. Nah, tuh tadi salah satu resikonya juga disebut sama Dr. Jimmy ada HIV/AIDS. Kita udah pernah bahas ya Dr. Linda tentang HIV/AIDS. Buat sobat Unggul semua yang mau tahu tentang HIV/AIDS ada di YouTube channel kita. Kita sudah pernah bahas dengan Dr. Linda, ada di sini atau di ujung sana nanti tinggal. Nah, tadi kita udah bahas gimana cara melakukannya, gimana persiapannya, gimana setelahnya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang gizinya atau asupan makanan yang perlu kita konsumsi nih kira-kira supaya reproduksi ini sehat. Gimana dokter kira-kira penjelasannya? Dari laki-laki dulu nih? Boleh. Emang laki-laki selalu jadi korban ya? Oke, untuk laki-laki sebenarnya kalau laki-laki itu makanan atau kita bahasnya apa yang perlu dihindari aja biar lebih enak. Jadi kalau orang hafal itu gampang. Intinya hindari seperti kita tahu merokok satu. Merokok itu menurunkan kualitas sperma. Kedua supaya tidak gampang lemes atau apa namanya orang bilang itu ejakulasi dini. Kenapa bisa itu? Karena memang aliran darah ke penis, nah itu yang harus kita jaga supaya lancar. Berarti jangan sampai ada hambatan. Nah, hambatannya itu apa? Salah satunya dari rokok bisa ya. Terus dari yang kolesterol tinggi, misalnya ya, terus orang yang punya diabetes, nah itu dapat mengganggu berdirinya atau namanya ereksi daripada penis. Itu harus dihindari. Untuk contoh yang lain itu misalnya yang tidak bisa kita hindari atau agak susah itu contoh polusi, asap rokok, terus polusi knalpot segala macam itu memang mungkin agak ribet. Tapi itu juga sebagai salah satu yang mempengaruhi kualitas daripada sperma. Kalau dari makanan misalnya, makanan yang bisa meningkatkan kualitas sperma yang kita tahu sendiri yang bentuknya sama dengan sperma, toge. Jadi memang itu benar salah satu ya, kacang-kacangan misalnya itu bisa buat meningkatkan juga kualitas sperma. Terus misalnya karena kandungan sperma ada yang bilang protein tinggi jadi kita harus minum susunya banyak. Betul, cuma jangan kebanyakan juga. Nah oke ya, terus sisanya sih hampir seperti makanan kita sehari-hari. Jadi memang intinya untuk laki-laki menghindari itu lebih bagus. Untuk suplemennya apa tidak perlu terlalu dipikirkan, yang penting menghindarinya saja. Nah, gitu. Oke. Nah kalau sekarang untuk perempuan kira-kira. Kalau perempuan mungkin nggak sepusing laki-laki ya. Karena kan perempuan sebenarnya nggak perlu persiapan kayak sperma kayak gitu ya, nggak perlu. Lebih ke biasanya ada yang tanya keputihan. Misalnya ada pasiennya, saya mau berhubungan tapi saya ada keputihan nih, Mbak. Kalau misalnya makanan apa yang harus saya hindari supaya nggak keputihan? Atau misalnya terlalu becek, mau kita bilangnya ini kemudiannya. Iya. Biasanya yang paling sering nanas. Kenapa? Karena ada lendirnya. Itu yang bisa bikin vagina lebih berlendir. Sebenarnya boleh makan nanas, boleh. Ada yang bilang perawan nggak boleh makan nanas. Iya. Itu memang Mitos. itu mitos. Boleh aja,
makan nanas, tapi jangan terlalu banyak ya, kan tadi yang berlebihan itu tidak baik ya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak makan nanas, jadi lendir vaginanya semakin banyak. Normal nggak vagina itu berlendir? Normal. Normalnya itu bening lendirnya. Jadi kalau misalkan kita makan nanas terlalu banyak, nanti terlalu becek kan bisa bikin infeksi juga. Karena kan kalau bakteri itu sukanya tempat yang basah dan lembab. Jadi kalau misalkan kita pakai celana dalam terus dia basah karena keputihan atau vaginanya terlalu basah kan jadi nggak enak juga ya, bisa buat infeksi. Itu satu. Yang kedua, makanan yang berbau, pete, jengkol, kayak gitu kan biasanya ibu-ibu nih suka pada makan pete sama jengkol tuh. Enak ya? Boleh atau nggak boleh, tapi jangan terlalu banyak karena pasti akan berbau nanti. Mempengaruhi juga itu. Seperti itu kalau perempuan makanan. Nah Sobat Unggul, itu dia bahasan kita tentang Mr. P dan juga Mrs. P. Kita sudah tahu banyak tentang apa yang harus dipersiapkan, bagaimana cara melakukannya, dan lain-lain. Terima kasih banyak dokter sudah hadir di podcast hari ini. Kira-kira ada closing statement yang mau disampaikan untuk Sobat Unggul semua dari dokter Jimmy dulu? Oke. Kalau dari saya, dari segi laki-laki, untuk jadi pria sejati tidak harus berganti-ganti pasangan. Justru pria sejati itu satu untuk selamanya. Penis tetap harus ke vagina, gak usah ke lubang aneh-aneh. Selalu jaga kesehatan reproduksi karena ya dalam tanda kutip itu masa depannya laki-laki. Jaga kesehatan, jaga badan juga biar tetap fit. Terima kasih Dokter Jimmy. Dokter Linda, mungkin ada yang mau disampaikan? Sebenarnya sama aja ya, sama yang laki-laki ya. Penis pasangan yang vagina itu benar banget. Jangan ganti-ganti pasangan. Penis yang sama harus dengan vagina yang sama ya. Itu udah pasti. Terus bukan berarti laki-laki nggak boleh ganti pasangan, cewek boleh ganti pasangan, nggak ya. Harus tetap sama. Jangan seks bebas. Harus jaga kebersihan perempuan ya. Soalnya lebih ribet daripada laki-laki kalau perempuan gitu ya. Terus makan juga tetap harus dijaga. Udah sih, olahraga jangan lupa. Nah itu dia, Tetap kita berpengaruh. jaga aset kita Yes, semua. betul. Oke. Terima kasih untuk Sobat Unggul semua yang sudah menonton sampai dengan akhir. Jangan lupa like dan juga komen video ini. Share juga ke Sobat Unggul yang lainnya supaya informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Unggul Podcast, ngobrol sehat untuk kita semua. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube RS UKM. Nyalakan juga tombol notifikasinya. Ting ting ting.